Salam kuliner, khususnya buat salam kuliner di Belanda. Saya Agus Hermawan. Untuk hari ini saya akan membuat masakan kombinasi antara produk Belanda dan produk Indonesia dengan basis bumbu merah dari Indonesia. Yang kita butuhkan untuk sausnya, kita punya sambal ulek di Belanda. Sambal ulek itu menurut saya itu lebih gampang untuk memberikan rasa pedas atau enggaknya dibanding dengan cabai yang masih fresh. Mungkin cuma ada di Belanda itu. Terus kedua lagi kita memasak dengan kepiting, jenis kepiting dari Belanda. Ini bisa lihat ini kepitingnya kita dikukus dulu, nanti habis itu kita dibersihin. Ini jadinya sebesar begini. Dari sebesar begini jadi sebesar gini. Yang kita butuhkan untuk saus ini bawang merah, itu laos, jeruk purut, sama serai. Untuk tahap pertama kita bikin dulu kita tumis bawang dulu. Dari minyak, masukin bawang, tumis dulu. Kita masukin juga bumbu dapur, jeruk purut, tahap kedua kita bumbu yang digiling. Kita iris serehnya tipis-tipis sebelum digiling. Kita masuk sini. Sisanya kita buat ditumis di bawang. Kadang-kadang mereka tanya kenapa kok bisa didobel antara bumbu dapur yang ditumis sama yang digiling. Karena gimana pun juga bumbu yang ada di Belanda sama di Indonesia itu rasanya beda. Mungkin di Indonesia itu lebih keras rasanya gitu, atau lebih matang rasanya daripada yang di sini. Mungkin di sini lebih rasanya kurang gitu. Kita juga jahe masuk, jeruk purut juga kita double yang digiling juga masuk. Terus kita potong. Terus kita untuk rasa pedas kita di bawang itu nanti kita tumis juga dengan sambal ulek. Bumbu yang tadi yang serai, jeruk purut sama laos, jahe kita giling. Ini bumbu kita masukin. Bumbu sama dengan bawang kita tumis sampai wanginya naik ke atas. Kita tambahkan lagi terasi. Kalau yang terasi itu di Belanda kita ada terasi beberapa macam, terasi yang fresh yang bloknya besar. Terus kita juga punya terasi bakar gitu. Kalau saya lebih sukanya pakai terasi bakar, karena terasi bakar itu kita bisa tahu berapa yang kita butuhkan gitu. Kalau fresh yang blok itu, kalau kita potong satu, kita mungkin kalau udah kebanyakan kita nggak bisa diambil lagi. Jadi kalau pakai terasi bakar itu kita bisa kasih 2 sendok, nanti kalau kurang kita bisa nambah lagi. Terus kedua lagi terasi bakar itu udah matang gitu. Kita tambah terasi, terus kita kasih gula sedikit. Kenapa saya kasih gula sedikit? Karena sambal ulek di sini kadang-kadang rasanya asin gitu.
Kalau kita ini tumisan ini semua kalau udah wangi, kita bisa kasih air, terus kita tunggu sampai dimasak sampai rasa bumbunya itu nyerap gitu. Bumbu yang tadi ditumis kita masak pakai air supaya pelan-pelan supaya rasa bumbunya itu nyerap gitu. Sambil menunggu ini bumbu menyerap, kita bisa nyiapin ke yang lain. Kita potong ini kita bilang ini baby asparagus, asparagus hijau yang kecil. Kita juga punya yang besar, kita juga punya asparagus yang putih gitu. Kalau udah menyerap itu kita bisa masukin santan dikit. Terus nanti kalau udah kelihatan minyaknya naik ke atas, kita ambil bumbu dapurnya, dikeluarin dulu. Nanti saya bisa liatin kenapa bumbunya ini diambil dulu. Mungkin ini masakan ini lebih bagus untuk orang yang mau acara dinner nanti untuk Natalan. Maka saya mau memperlihatkan untuk sejenis ya fine dining tapi lebih pensi masakan Indonesia pensi gitu. Kita langsung kita giling bawangnya semua. Kita saring untuk mengambil ampasnya. Bisa dilihat sekarang sausnya kelihatan istilahnya lembut. Kalau udah rasanya cukup, kita saya mau bikin sayurannya dengan dimasak juga kepitingnya juga. Sebenarnya masakan Indonesia itu nggak terlalu susah, tapi kalau udah tahu tentang bumbu masakannya, itu kita bisa kombinasi dengan apapun juga gitu. Kita harus tahu perbedaan antara kombinasi antara sereh sama jeruk purut. Seperti di masakan Manado kita rica itu kombinasi antara jahe, jeruk purut sama sereh. Kita juga harus tahu kombinasi antara laos sama sereh juga. Kita kasih garam. Juga kasih untuk rasa segarnya kita kasih kulit jeruk. Kita bisa ambil kita rasain lagi apa kurang. Kita masukin lagi coconut milk. Ya, sudah.